Kenapa dahulu di dunia saya jarang sholat malam? Kenapa saya sedikit menghatamkan Al-Quran? Kenapa sedikit bersedekah? Kenapa, dan kenapa? Padahal kalau seandainya mereka memanfaatkan waktu yang ada untuk terus dalam mengisi waktunya dengan ketaatan, mungkin surga yang didapatkan lebih tinggi dibandingkan yang dia dapatkan saat itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa khatib mewasiatkan dirinya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap hamba pasti akan meninggalkan dunia beserta kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan kemudian ia akan menuju kepada akhirat. Tidak ada satupun di antara manusia, di antara hamba-hamba Allah Ta'ala pasti melewati alur dan proses kehidupan sebagaimana yang telah disebutkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Inna dunya irtahalat mudbiratan wa innal akhirata qad qurribat muqbilatan." Sesungguhnya dunia semakin jauh ditinggalkan ke belakang, sementara akhirat semakin dekat dijumpai di depan. Walikulli wahidin minhuma banun, dan di setiap masing-masing memiliki pengikut-pengikut. Kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian sebagai pengikut-pengikut akhirat dan janganlah kalian menjadi pengikut-pengikut dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Karena pada hari ini adalah waktunya untuk beramal, waktunya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan tidak ada hisab. Namun kelak di hari kiamat adanya adalah hisab dan tidak ada waktu untuk beramal. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka sepatutnya setiap hamba mengetahui hal ini untuk mengorbankan dunianya demi akhiratnya. Mengorbankan kenikmatan dan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia yang sifatnya sementara, mudah sirna, untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat, yang kenikmatannya tidak pernah dibayangkan dan tidak akan pernah terbayangkan bagaimana besarnya dan agungnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala sediakan.
Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Inni a'dattu li'ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku menyiapkan, menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang beriman, kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah dilihat oleh manusia satupun yang ada di dunia ini, yang tidak pernah mereka dengar. Kalau seandainya kita pernah melihat sesuatu yang begitu nikmat, kita pernah mendengar sesuatu yang begitu nikmat, yang pernah terbesit dan pernah terbayangkan, bagaimana kita bersikeras untuk menikmatinya, yang ada di muka bumi ini. Kenikmatan akhirat jauh lebih besar, jauh lebih indah, dan tidak akan pernah bisa terbayangkan oleh manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bersemangatlah untuk menggapai dan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dan jangan korbankan akhirat kita untuk kenikmatan-kenikmatan dunia yang sangat sedikit, cepat sirna dan hilang begitu saja. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, agar kita semakin termotivasi untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk ibadah, untuk ketaatan, hendaknya kita mengetahui perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat yang Allah Ta'ala sediakan bagi hamba-hamba yang beriman. Yang pertama, kenikmatan dunia cepat sirna, sementara kenikmatan akhirat abadi selama-lamanya. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran dalam surat Yunus, menggambarkan kehidupan dunia yang begitu cepat, singkat dan hilang. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya kehidupan dunia permisalannya ibarat air yang Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi, sehingga tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan di atasnya, tumbuhan-tumbuhan yang dimakan dan dikonsumsi oleh binatang-binatang dan manusia, sampai telah sempurna keindahannya dan manusia-manusia mengira dia bisa menguasai semuanya. Pada saat itu Allah Ta'ala datangkan azab, siksa, siang dan malam, seakan-akan tidak ada satupun tumbuhan yang pernah tumbuh di atasnya. Kadzalika nufassilul ayat liqaumin yatafakkarun. Dan begitulah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami dengan serinci-rincinya agar mereka mau berpikir. Itulah gambaran kehidupan dunia yang sangat singkat dan cepat sirna. Berbeda dengan kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini perbandingan yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kehidupan akhirat atau kehidupan dunia tidak sempurna. Berbeda dengan kehidupan atau kenikmatan akhirat yang begitu sempurna. Yang begitu sempurna. Banyak kecacatan-kecacatan yang kita temukan pada kenikmatan dunia. Ini kita sepakati adalah sebuah kenikmatan. Makan, minum, rumah, kendaraan. Tetapi ada saja keluhan-keluhan di dalam hati. Sudah punya rumah, kurang ini dan kurang ini. Punya mobil, kurang ini dan kurang ini. Melihat mobil orang lain, ingin mobil orang lain. Tidak pernah kita mendapatkan kepuasan. Itulah hakikat dunia yang tidak sempurna. Berbeda dengan kehidupan atau kenikmatan akhirat. Sempurna. Dan di antara contoh kesempurnaan nikmat akhirat adalah bisa diraih tanpa susah payah. Berbeda dengan dunia, kita ingin sesuatu, kita harus bersusah payah. Ingin minum saja terkadang kita harus mengambil terlebih dahulu, kita tuangkan ke gelas. Tapi berbeda dengan akhirat, tanpa susah payah sedikit pun. Qutufuha daniyah, sangat dekat. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun, yang mana penduduk surga itu dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang senantiasa muda. Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Yang mana mereka membawa gelas-gelas, teko-teko, ya, dengan gelas-gelas yang kemudian dialiri darinya sungai-sungai. Maksudnya mereka yang menuangkan, mereka yang memberikan pelayanan luar biasa kepada penduduk surga.
tanpa ada susah payah dan jerih payah untuk mendapatkannya. Berbeda dengan dunia. Terkadang kita sudah susah payah, keringatan, capek, lelah, letih, siang dan malam banting tulang, namun ternyata tidak mendapatkan kenikmatan yang diinginkan. Sangat berbeda dengan kenikmatan, dan itulah bukti kesempurnaan nikmat dunia, nikmat akhirat dibandingkan kenikmatan dunia yang sifatnya hanya sementara. Di antara perbandingan lain antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan yang ada di akhirat, bahwa kenikmatan akhirat, kenikmatan yang tidak memiliki efek-efek samping. Dunia ada, kita makan, minum, kita akan buang kotorannya. Berbeda dengan di akhirat. Di dunia, daging yang begitu enak ketika terlalu banyak dimakan bisa menyebabkan penyakit. Makanan-makanan yang begitu lezat dan enak ternyata menurut ahli kesehatan justru yang lebih enak-enak itu yang bisa mendatangkan penyakit. Sementara sayur mayur itu yang lebih sehat. Itu tidak berlaku dalam kehidupan atau kenikmatan akhirat. Bahkan kita makan itu bukan karena lapar, kita minum bukan karena haus, tapi karena ingin berlezat-lezatan dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala sediakan di akhirat. Begitu luar biasa. Ya, tidak ada efek samping. Bahkan kita tidak akan mengeluarkan kotoran di akhirat. Terus menikmati segala macam kenikmatan yang Allah Ta'ala sediakan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Kemudian yang berikutnya, di antara perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia yang sudah kita miliki, terkadang kita bosan. Yang punya rumah yang begitu megah, terkadang dia bosan, tidak bisa merasakan apa-apa lagi dari perasaan kenikmatan di dalamnya. Yang punya mobil begitu mahal, segala macam fasilitas ada, beberapa saat kemudian dia bosan, sehingga dia ganti-ganti mobil. Begitu pula dengan handphone, dengan segala macam kenikmatan dan fasilitas yang ada di dunia. Ada kebosanan-kebosanan di dalamnya. Tapi tidak berlaku bagi akhirat. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, "Innar rajula min ahlil jannah la yu'anik al-hawra 70 sanah." Sesungguhnya seseorang dari penduduk surga, laki-laki dari penduduk surga, dia akan memeluk bidadari di surga selama 70 tahun lamanya. La yamalluha wala tamalluhu. Yang mana dia tidak bosan dengannya dan bidadari tidak akan pernah bosan dengannya. Kullama ataha wajadaha dzikran. Ketika dia mendatangi bidadari tersebut, dia akan mendapatinya dalam kondisi perawan. Wa kullama adat ilaiha raja'at syahwatuhu. Dan ketika dia kembali, dia akan mendapati dirinya dalam kondisi bersyahwat. Tidak akan pernah merasa bosan dengan kenikmatan akhirat. Berbeda dengan kenikmatan dunia yang memiliki keterbatasan. Berbeda dengan akhirat. Jangan terbayang dengan atau tertipu dengan kenikmatan dunia yang ada saat ini yang sifatnya hanya sementara, terbatas. Bahkan istri kita ada masa haidnya, ada masa nifasnya, dan itu tidak ada di akhirat kelak. Apalagi kita berjumpa dengan istri kita, dia akan menjadi ratu dari segala bidadari di surga. Ini sebagian perbandingan antara kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia yang begitu sedikit. Kenikmatan dunia yang cepat hilang. Oleh karena itu betapa jahilnya, betapa bodohnya seorang hamba yang mengetahui perbandingan yang sangat jauh, yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan surga. Dia tertipu dengan kenikmatan dunia yang sangat hakir, yang sangat sedikit. Bahkan digambarkan oleh Nabi SAW, dunia di sisi Allah Ta'ala sangat hina, lebih besar kehinaannya dibandingkan kita menghinakan bangkai kambing yang cacat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mengetahui betapa besarnya kenikmatan akhirat dibandingkan kenikmatan dunia, manfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk mengejar kenikmatan akhirat dibandingkan kita menikmati dunia. Korbankan dunia untuk akhirat kita. Jangan tertipu, jangan terpukau dengan kenikmatan dunia yang sangat sedikit. Cepat hilang, cepat sirna, tidak sempurna. Kita mudah bosan. Tapi tidak berlaku bagi kenikmatan akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib senantiasa mengingatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bersama bahwa setiap hamba berbeda-beda tingkatan kenikmatan yang akan didapatkan jika memang dia menjadi penduduk surga. Ketika Allah Ta'ala tetapkan dirinya menjadi penduduk surga kelak, ketahuilah bahwa kenikmatan surga pun bertingkat-tingkat. Berdasarkan tingkatan amalan-amalan yang kita lakukan di muka bumi ini. Mungkin kita lupa dengan apa yang telah kita lakukan. Dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari ketaatan-ketaatan, kita lupa. Namun di akhirat kelak, Allah Ta'ala akan hadirkan. Kita akan ingat segala macam perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Allah Ta'ala akan hadirkan tersebut. Maka semua bentuk golongan jenis manusia akan menyesal pada hari kiamat kelak. Orang beriman pun akan menyesal. Orang yang rajin ibadah pun kelak akan menyesal. Apa penyesalannya? Kenapa amalan saya sedikit? Kenapa dahulu di dunia saya jarang sholat malam? Kenapa saya sedikit menghatamkan Al-Quran? Kenapa sedikit bersedekah? Kenapa, dan kenapa? Padahal kalau seandainya mereka memanfaatkan waktu yang ada untuk terus dalam mengisi waktunya dengan ketaatan, mungkin surga yang didapatkan lebih tinggi dibandingkan yang dia dapatkan saat itu. Lebih-lebih lagi orang-orang ahli maksiat, orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Maka penyesalan mereka jauh lebih besar dibandingkan penyesalan orang-orang yang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan. A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Yang mana Allah Ta'ala siapkan surga-surga tersebut untuk orang-orang yang berjihad, bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ardh. Setiap tingkatannya itu antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah fas'aluhu firdaus. Oleh karena itu ketika kalian meminta kepada Allah Ta'ala, mintalah surga firdaus yang tertinggi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya kenikmatan, petunjuk, hidayah itu berdasarkan tingkatan mujahadah seorang hamba. Semakin giat, semakin gigih, semakin bersungguh-sungguh dalam ibadah, maka balasannya pun semakin banyak dibandingkan yang tidak. Makanya ada kaidah dalam Islam, al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung pada kesulitan yang didapatkan dalam melakukan kebaikan. Semakin sulit, semakin keras dia harus berusaha untuk mendapatkan pahala, maka semakin banyak pahala yang Allah Ta'ala sediakan. Semakin tinggi dan semakin banyak balasan Allah Ta'ala berikan kepadanya di hari kiamat kelak. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena itu, demi mendapatkan kenikmatan yang sempurna di akhirat kelak, demi mendapatkan surga yang tertinggi, demi bisa mendapatkan kenikmatan yang begitu besar di surga nanti, berlomba-lombalah. Dan ingat, tidak ada sesuatu yang lebih besar kenikmatan di surga kelak melainkan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, terbayang betapa bahagianya seorang hamba bisa melihat zat yang begitu sayang dengannya ketika hidup di dunia. Banyak maksiat yang kita lakukan, banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Tapi Allah masih sayang sama kita. Dikasih kesempatan untuk taubat. Masih dikasih rezeki. Masih diberikan kenikmatan.
Mobil masih ada, nggak hilang, nggak sirna. Rumah masih ada. Kita masih memiliki anak-anak yang baik, istri yang solehah. Padahal kita banyak melakukan kemaksiatan. Allah masih membukakan pintu taubat, pintu ampunan dengan diberikan kesempatan kita hidup di dunia. Tidakkah kita rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti? Terkadang di dunia saja kita begitu mendambakan ketemu dengan orang yang kita kagumi. Tidak terbayang betapa bahagianya kita ketika dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat Allah. Dan cara melihat Allah Subhanahu wa taala kelak tidak perlu berdesak-desakan. Sebagaimana gambaran di dunia ketika kita ingin bertemu dengan syekh, ketemu dengan orang yang kita kagumi, ahli ilmu, terkadang harus berdesak-desak. Namun orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan bisa melihatnya, mereka seakan-akan, gambarannya adalah seakan-akan melihat bulan purnama tanpa perlu berdesak-desakan. Itulah yang kita rindukan. Oleh karena itu jangan mau tertipu dengan kenikmatan dunia. Kejarlah kenikmatan akhirat. Korbankan dunia untuk akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qimis salat.